Pendukung Prancis berpesta setelah timnya menang atas Norwegia dan memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka bernyanyi dan menari di luar stadion sambil meneriakan yel-yel memuji penampilan para pemain, khususnya Ousmane Dembele yang mencetak 3 gol atau hat-trick dalam pertandingan ini. Babak penyisihan Piala Dunia 2026 hanya tinggal 3 grup yang belum memainkan pertandingan terakhir. Sesuai perkiraan, tim-tim besar atau unggulan melaju mulus ke babak 32 besar. Juara bertahan Argentina meski belum memainkan pertandingan terakhir sudah memastikan diri di fase gugur berkat 2 kali kemenangan. Prancis juara dunia 2018 bahkan menyapu bersih kemenangan di babak grup. Brazil juara dunia 5 kali juga melaju meski sempat ditahan imbang Maroko saat penyisihan. Sementara Spanyol yang sempat diragukan usai pertandingan pertama ditahan Tanjung Verde juga lolos. Jerman juara dunia 4 kali juga lolos meski di pertandingan terakhir kalah dari Ekuador. Dan Belanda, sang juara mahkota juga memastikan tempat di fase gugur. Lalu bagaimana peluang tim-tim unggulan serta wakil Asia di 32 besar nanti kita ulas bersama analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang. Bung Harpa bisa mendengar suara saya ya? Iya, bisa. Oke, Bung Harpa, kita tahu ada sejumlah tim-tim unggulan yang sejauh ini sudah melaju ke fase 32 besar. Tapi menurut Anda seperti apa? Apakah tim-tim besar ini sudah memenuhi ekspektasi para supporternya? Ya, saya pikir semua soal gradasi ya, soal momentum. Karena ini turnamen, jadi tidak perlu terlalu panas juga di di awal-awal di babak grup. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa lolos dulu. Ini yang paling penting. Kita tahu beberapa tim besar sudah memastikan tiket ke laga selanjutnya. Jadi Brazil misalnya bertemu dengan Maroko, ini juga sama-sama tim kuat ya. Maroko adalah semifinalis Piala Dunia di edisi sebelumnya dan juga berstatuskan juara Afrika. Kemudian juga ada Jerman yang tidak menemui kesulitan, ya mengalahkan Curaçao, lalu juga mengalahkan Pantai Gading walaupun kalah dari Ekuador, tapi tidak memupus status mereka sebagai juara grup dan kemudian bertemu dengan Pantai Gading. Lalu juga ada Belanda bertemu dengan dengan Maroko dan ini tentunya juga tadi Brasil ketemu Jepang ya, saya koreksi. Ya. Lalu kemudian juga Belanda bertemu dengan Maroko, ini juga nggak gampang karena tadi tuh Maroko adalah statusnya sebagai juara Afrika dan juga semifinalis Piala Dunia di edisi sebelumnya. Kemudian juga Spanyol masih menunggu juara dari grup J dan tentunya Argentina yang menarik ini karena mereka sudah lolos dan tentunya akan bertemu dengan kisah Cinderella yaitu Cape Verde. Argentina adalah juara Piala Dunia, juara bertahan, dan Cape Verde adalah New Kids on the Block. Dan mereka sebelumnya di fase grup bertemu dengan atau menahan imbang Spanyol 0-0 yang berstatuskan sebagai juara Euro dan sekarang bertemu dengan juara dunia. Jadi seperti artinya Verde itu hijau, jadi mereka masih terus berlanjut, tapi kita nggak tahu ya bagaimana lawan Argentina. Saya pikir ini satu tantangan yang maha berat yang bukan tidak mungkin ini akan menjadi akhir dari kisah mereka. Oke, tapi kalau kita lihat penampilan dari Tanjung Verde sendiri di fase grup, menahan imbang Spanyol, Arab Saudi, bahkan Uruguay. Menurut analisa Anda, apakah Argentina ini akan mengalami kesulitan atau seperti apa? Iya, buat Cape Verde mereka bisa lolos Piala Dunia, bisa meraih 3 poin ini. Saya pikir satu pencapaian yang sulit diprediksi oleh banyak orang. Itu dulu yang pertama. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat selama mereka kualifikasi di zona Afrika, ini mereka sebenarnya sangat outstanding. Ya, mereka bisa menyingkirkan Kamerun dan berstatuskan juara di grup dan otomatis lolos ke Piala Dunia. Dan ini banyak orang yang nggak tahu. Ya, walaupun tentu namanya tim baru tetap mereka pasti punya nervous, punya juga situasi yang tidak biasa, tapi mereka bisa melewati dengan baik ya, dengan menahan imbang 0-0 Spanyol, lalu bermain imbang Uruguay 2-2 dan menghadapi Saudi pun mereka sebenarnya harusnya menang. Banyak sekali peluang yang mereka dapatkan, mereka sangat dominan menghadapi salah satu langganan Piala Dunia dari Asia, Saudi Arabia, dan sekarang mereka bertemu dengan puncak Gunung Himalaya. Tentunya bukan saya mendahului, tapi ini tidak mudah karena ini benar-benar super David lawan super Goliat. Ya, walaupun dalam sepak bola bisa aja apapun bisa terjadi, tapi saya pikir ya kalaupun mereka terhenti langkahnya di 32 besar dengan Argentina, saya pikir itu tidak masalah.
Oke, karena bola itu bundar tentu segala kemungkinan masih dapat terjadi. Pertanyaan berikutnya Bung Harpa, bagaimana dengan Ya. Spanyol sendiri? Kita tahu di fase grup Spanyol ini dalam tanda kutip gagal meraih poin sempurna. Apakah di fase gugur mereka juga akan mengalami kesulitan atau mungkin justru malah bisa mengeluarkan kapasitas pemain yang sesungguhnya? Ya, Spanyol akan menunggu runner up dari grup J. Jadi kemungkinan antara Austria dan Algeria. Kalau asumsinya Austria yang lolos, ini juga nggak mudah. Karena Austria saat menghadapi Argentina, kalau kita lihat, walaupun mereka saat itu kalah dengan skor 2-0, tapi mereka cukup mengancam juga pertahanan dari Argentina. Jadi ini pertemuan yang tidak mudah buat Spanyol di babak 32 besar. Tapi again materi, kemudian pengalaman dan tentunya juga experience ini pasti akan bisa menjadi modal mereka untuk menghadapi siapapun yang akan lolos dari grup J, apakah Austria ataupun Algeria. Oke, dan yang tidak kalah menarik juga soal Brazil yang kemudian akan bertemu dengan Samurai Biru ataupun Jepang. Kita tahu bahwa pada Iya. tahun lalu di laga uji coba, ini Jepang menang atas Brazil. Tapi di Piala Dunia kali ini, apakah mungkin Brazil akan membalas kekalahannya melawan Jepang? Atau Jepang mungkin bikin kejutan? Iya. Sebenarnya kalau dalam kondisi normal, saya melihat Jepang ini cukup kuat sebenarnya. Ya. Saya nggak mau bilang Jepang di atas Brazil lah, karena jersey berwarna kuning dan bercorak biru itu tetap mengerikan buat setiap lawan. Walaupun sekarang tidak seperti era 2002, Ya. 2006 ya ketika mereka diperkuat Rivaldo, Ronaldo dan kawan-kawan. Tapi Jepang juga jangan salah, walaupun mereka dalam beberapa tahun terakhir selalu bertambah baik dan berkembang, mereka tanpa sejumlah pilar yang sangat penting. Nah, kemenangan 3-2 di Tokyo Stadium yang tadi rekan Dipo sebutkan tahun lalu itu kan salah satu pencetak golnya Minamino. Betul. Dia menang 3-2. Nah, tapi Minaminonya juga nggak ada, lalu Kubo juga nggak ada, lalu Wataru Endo juga nggak ada, lalu Mitoma juga nggak ada. Ini agak mengganggu, tidak ujuk-ujuk membuat Jepang itu akan runtuh, tapi tentunya ini cukup mengurangi kreativitas mereka karena ini banyak pemain kreativitas pemain cepat yang hilang dan tapi Brazil juga menurut saya kurang meyakinkan. Lawan Haiti misalnya, mereka memang unggul 3-0 di babak yang pertama. Sangat bagus, sangat cair, harus diakui kehadiran Ancelotti ini membuat Vinicius jadi lebih kolektif, tidak egois. Di situ pun dia mencetak assist. Tapi ya again setelah itu masuk babak kedua mereka tidak bisa menjebol atau menambah gawang Haiti, salah satu tim atau bahkan tim paling lemah di FIFA ranking kali ini. Jadi buat saya dua tim ini memang sedang tidak dalam top perform, tapi saya yakin dengan kapasitas dan pengalaman mereka ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan ketat. Oke, dan lagi-lagi Prancis ini menyapu bersih kemenangan meskipun pada pertandingan terakhir ini Haaland dan juga Odegaard ini tidak diturunkan. Padahal kita mau melihat ya Mbappe melawan Haaland ini seperti apa. Tapi pertanyaannya ketika dengan penampilan seperti ini nanti juga akan melawan Swedia. Apakah penampilan Prancis ini sudah cukup untuk membawa mereka ke final Piala Dunia 2026? Iya, kalau kita bicara ke final agak terlalu jauh mungkin ya, Oke. karena apapun bisa terjadi. Walaupun saya sepakat mereka adalah salah satu tim yang punya potensi cukup besar untuk ke final bahkan juara. Tapi paling tidak kalau kita melihat komparasi dari Prancis dan Swedia ini, sepertinya sebenarnya ini yang agak bumi dan langit. Ya Swedia oke, mereka advance atau lolos ke babak berikutnya, tapi kita lihat penampilan mereka lawan Belanda menyiratkan dua hal, bahwa mereka sangat lemah di lini belakang, mereka kebobolan 5 kali, dan kedua secara taktisian, secara strategi mereka kalah. Kenapa? Lawan Belanda kasih ruang itu selesai, dan itu yang dilakukan Swedia. Mereka terlalu naif, mungkin mereka merasa kita baru hajar Tunisia 5-1 nih, harusnya kita bisa main Belanda lebih terbuka. Mereka main terbuka dan kita lihat ruang-ruang itu diisi dengan baik, dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda. Dan sekarang mereka bertemu menurut saya tim yang even better dari Belanda. At least secara materi Prancis lebih bagus dari Belanda. Ya. Dan dari pengalaman juga sama. Mereka statusnya finalis tahun edisi sebelumnya dan juara edisi 2018. Jadi menurut saya ini one side story, one side game menurut saya. Prancis akan relatif mudah akan melewati Swedia, apalagi kita lihat ini pada Prancis on fire semua. Mbappe 4 gol, Dembele nggak mau kalah juga hat-trick, belum lagi ada Doué dan belum lagi peran dari second line mereka yang nggak ada habis-habisnya. Jadi Prancis punya satu langkah yang cukup beruntung, artinya mereka bertemu dengan salah satu lawan yang menurut saya cukup melemah, dan ini merupakan modal mereka untuk bisa melangkah sejauh mungkin ke babak berikutnya. Walaupun mereka lolos, kemungkinan akan bertemu dengan Jerman. Jerman akan lawan Paraguay. Kalau Jerman lolos, maka akan bertemu dengan Prancis. Kalau Prancis juga bisa mengalahkan Swedia. Oke, dan tentu yang kita tunggu adalah penampilan dari Cristiano